Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sangat bersyukur pada hari ini masih bisa sharing kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita semua. Baik, topik saya pada renungan tengah minggu ini yaitu Tuhan menyatakan kuasanya. Berdasarkan topik yang saya bawa, ada satu preposisi yang saya bangun, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus ada kasih dan kuasa kesembuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang kita percaya adalah pribadi yang maha kuasa, yaitu di dalam kemahakuasaannya. Dia sanggup melakukan apa saja dan mempergunakan apa saja untuk mendatangkan mujizat-mujizat kesembuhan kepada orang-orang yang sedang menanti-nantikan pertolongan itu. Hal demikian dapat kita lihat di dalam suatu peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda yang berada di Yerusalem. Peristiwa itu dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berdasarkan Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, ada 3 poin yang dapat saya mau bagikan kepada kita semua. Poin yang pertama yaitu Yesus menawarkan kesembuhan. Kita coba perhatikan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di sana dikatakan begini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan tersebut, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita perhatikan pada waktu itu Yesus sedang berada di Yerusalem, dan ia berjumpa dengan seorang yang sakit selama 38 tahun. Pada waktu Yesus menghampiri orang sakit itu, Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kelihatannya pertanyaan Yesus kepada orang sakit itu dalam tanda kutip sedikit aneh. Tetapi pertanyaan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang maha kasih. Itu sebabnya di dalam kasihnya ia menghampiri orang sakit itu dan menawarkan kesembuhan. "Maukah engkau sembuh?" Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berdasarkan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus Kristus yang kita percaya adalah pribadi yang maha kasih. Di dalam kasihnya, ia menghampiri orang yang hidup di dalam penderitaan untuk menawarkan kesembuhan kepada orang tersebut. Sekarang, poin yang kedua, yaitu respon terhadap penawaran Yesus. Kita coba perhatikan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kita perhatikan pada waktu Yesus bertanya kepada orang sakit itu, "Maukah engkau sembuh?" Namun orang sakit itu tidak langsung menjawab, "Ya Tuhan, aku mau sembuh." Melainkan orang sakit itu menjawab Tuhan dengan penuh keterbukaan terhadap situasi yang sedang ia alami pada masa itu, yaitu yang mengatakan kepada Yesus,
Tidak ada orang yang menolong aku untuk mendapatkan kesembuhan. Apabila air di kolam tersebut mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita perlu terbuka kepada Tuhan terhadap situasi-situasi buruk yang sedang kita alami. Karena Tuhan adalah pribadi yang senantiasa mendengarkan seruan kita. Dia adalah pribadi yang tidak bosan-bosan mendengarkan seruan kita kepadanya. Dia adalah pribadi yang maha kasih. Itu sebabnya di dalam kasihnya, Ia memberikan pertolongan kepada setiap orang yang bergantung dan percaya kepadanya. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perkataan Yesus penuh dengan kuasa kesembuhan. Kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di sana dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kita perhatikan, pada waktu sesudah Yesus mendengarkan keterbukaan orang sakit itu, Yesus berkata kepada orang tersebut, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kelihatannya perintah Yesus kepada orang sakit itu dalam tanda kutip sedikit aneh. Tetapi perintah atau perkataan yang Yesus sampaikan kepada orang sakit itu, di dalamnya terkandung kuasa kesembuhan. Mengapa demikian? Yaitu dapat diperhatikan bahwa pada waktu itu Yesus tidak melakukan kontak fisik dengan orang sakit tersebut. Melainkan Yesus hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga orang sakit tersebut mengalami kesembuhan. Jadi perkataan yang Yesus sampaikan kepada orang sakit itu bukanlah perkataan yang biasa-biasa saja atau perkataan yang remeh-temeh, melainkan perkataan yang memiliki kuasa yang ekstraordinari. Sehingga pada saat Yesus mengatakan kepada orang sakit itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu juga orang sakit itu mengalami kesembuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kasih. Yaitu di dalam kasihnya yang menghampiri orang-orang yang hidup di dalam penderitaan untuk menawarkan pertolongan. Yang kedua, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus juga adalah pribadi yang maha kuasa. Itu sebabnya di dalam kemahakuasaannya, Dia sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan pertolongan terhadap orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Sekarang yang ketiga, mungkin saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sukar yang terkadang membuat kita hidup di dalam ketakutan, membuat kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam keputusasaan, dan bahkan hidup di dalam ketidakberdayaan, atau bahkan hidup di dalam kebingungan. Izinkan saya untuk menyampaikan satu hal ini. Jangan putus asa. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Percayalah, karena Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kasih. Di dalam kasihnya, yang menyatakan kuasanya untuk menolong setiap kita yang bergantung dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan. Engkau adalah pribadi yang maha kuasa, Engkau adalah pribadi yang maha kasih. Di dalam kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan apa saja untuk mendatangkan pertolongan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Kiranya Allah Engkau berperan aktif di dalam menolong perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin.